A. Monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. B. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. C. Praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Dalam mengeksploitasi tanah jajahan, VOC memanfaatkan para penguasa tradisional atau menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan atau pajak hasil bumi. E. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. F. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing sedangkan bangsa Indonesia hanya mengecer. G. Dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang. Sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk memulai mengenal pinjaman modal. Namun mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia, yakni adanya urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh melonjaknya jumlah penduduk dan menyebabkan penyebaran daerah pemukiman yang lebih luas. Pertumbuhan industri dan perkebunan berhasil melahirkan kota-kota pesisiran seperti Batavia, Surabaya, Semarang, dan Banten. Urbanisasi dan pertumbuhan kota, menurut persepsi orang Eropa, lingkungan yang ideal diwujudkan 1. Dalam bentuk jalan yang beraspal, 2. Adanya lampu penerangan jalan, 3. Perluasan lahan kota dan dibentuknya taman kota, dan yang keempat, tersedianya lahan pemakaman dan pembangunan. Pengaruh kolonialisme di bidang sosial adalah adanya penderitaan rakyat karena kerja paksa, kelaparan, dan pembagian stratifikasi sosial yang rasis. Sementara di bidang budaya, kolonialisme telah mempengaruhi gaya bahasa, berpakaian, makanan, hingga hilangnya tradisi lokal. Belanda banyak memberikan dampak sosial budaya saat melakukan kolonialisme di wilayah Nusantara. Perubahan yang terjadi dalam bidang sosial sejak munculnya kekuasaan Belanda di Indonesia ialah terjadinya penindasan dan eksploitasi sumber daya di Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dipekerjakan secara paksa. Kondisi ini mengakibatkan rakyat Indonesia hidup sengsara dan menderita, sehingga tingkat kesejahteraan hidup penduduk Bumi Putra menurun dan terjadi bencana kelaparan. Selain itu, stratifikasi sosial masyarakat mengalami perubahan. Stratifikasi sosial atau perubahan sosial pada masa kolonial di masyarakat yaitu lapisan sosial paling atas ditempati oleh golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Lapisan sosial yang kedua ditempati oleh golongan timur asing yang terdiri dari orang Tionghoa, Arab, India, dan lainnya. Lapisan sosial paling bawah ditempati oleh golongan Bumi Putra. Sedangkan dalam bidang budaya, pengaruh kolonialisme mengakibatkan adanya westernisasi. Proses westernisasi secara tidak langsung mulai berkembang dari cara berpakaian, pemakaian bahasa, cara pergaulan, dan lain sebagainya. Pemerintah kolonial mulai menghilangkan tradisi lokal dengan menyebarkan beberapa pengaruh budaya barat, termasuk di kalangan istana. Contoh proses westernisasi terlihat dalam gaya berbusana, pergaulan, gaya bahasa, dan sebagainya. Namun, pengaruh pembaratan atau westernisasi yang terjadi di Indonesia hanya dirasakan oleh sebagian kecil rakyat Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia masih menjalankan cara hidup feodal tradisional. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana semakin pudar bahkan semakin cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah. Dampak kolonialisme terhadap bidang kesehatan dan higienitas memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif. Pelayanan kesehatan kolonial pada awal abad ke-20 sangat diskriminatif. Terbukti dari hanya sebagian kecil dari masyarakat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Dampak positif. Dampak positifnya terbagi atas beberapa. Yang pertama, fokus perhatian pemerintah Belanda berubah ketika bergulirnya politik etis sehingga pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara meluas.
Yang kedua yaitu pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis melalui pelatihan bidan atau dukun bayi, yaitu contohnya pendirian sekolah dokter Jawa atau Stovia dan pendirian sekolah-sekolah dokter lainnya. Yang ketiga yaitu pemerintah kolonialisme membentuk Menteri Kesehatan dengan pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan berbagai bidang penyakit atau aspek kesehatan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu pemerintah kolonial membangun sarana dan prasarana bagi dokter pribumi berupa rumah sakit, perusahaan perkebunan, pertambangan, dan pelayaran. Yang kelima, pemerintah Belanda memberikan perhatian khusus terhadap penanggulangan wabah penyakit dengan membentuk suatu dinas khusus pemberantasan penyakit seperti pada masa wabah penyakit pes. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Kenapa hasil perpindahannya berbeda-beda? Sebab mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Nah, terjadinya bentuk-bentuk itu tidak bisa terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat yang perlu kita ketahui. Kemudian bentuk mobilitas sosial. Pembagian bentuk mobilitas sosial didasarkan pada berpengaruh tidaknya hasil perpindahan status sosial yang dialami dengan derajat sosial yang dimiliki. Pemerintah kolonial Belanda secara sengaja sudah membeda-bedakan golongan masyarakat beserta ras mereka. Kebijakan ini makin tegas sejak mulai awal abad ke-19 ketika pemerintah Belanda membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa sebagai golongan yang tertinggi, golongan timur asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan golongan pribumi. Pada 13 Juli 1919, orang-orang Indo merupakan golongan yang ingin menuntut kemudahan atas hidup mereka dan melawan rasisme dari orang-orang Belanda. Orang-orang Indo juga bisa dibilang hanya separuh beruntung karena mereka tidak diterima di kalangan masyarakat dan juga ditolak jika ingin bergabung dengan kalangan Belanda. Meski begitu, realitanya orang-orang Indo jugalah yang menunjukkan sikap rasis pada orang-orang pribumi. Mereka menganggap bahwa orang pribumi rendah dan pantas disebut Inlander. Nasib golongan Cina yang meski kerap juga mendapat perilaku rasialis tetap jauh lebih makmur daripada orang-orang pribumi. Hal ini disebabkan karena sejak era VOC, hak-hak milik orang Cina dilindungi oleh hukum barat karena posisi dan peran penting mereka di bidang ekonomi. Orang-orang Cina sangat mahir dan pandai berdagang dan menjadi perantara antara orang-orang pribumi dan orang-orang Eropa. Tak jarang mereka juga punya peran sebagai pengawas antara dua golongan lain, golongan tertinggi dan golongan tertinggi. Pada masa pemerintahan kolonialisme, muncul sistem dualisme di Indonesia, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Contohnya pada pemerintahan Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, di mana orang Eropa memimpin sebagai residen, yang memimpin karesidenan dan asisten residen yang mengepalai afdeling. Sementara itu, orang pribumi memimpin dengan jabatan bupati, pemimpin kabupaten, dan dibantu oleh seorang patih wedana yang memimpin distrik, hingga asisten wedana yang berperan sebagai pemimpin desa. Selain itu, contoh lain kolonialisme dapat dilihat dari tindakan Raffles yang memperkenalkan sistem pengadilan dengan membangun pengadilan tinggi di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Lebih lanjutnya, terjadi perubahan pula terhadap birokrasi tradisional menjadi birokrasi modern layaknya birokrasi negara barat. Pengaruh kolonialisme di bidang politik adalah terbentuknya UU Agraria yang membawa swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.